Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Baliwantri dari kelas 1 AP3, nomor absen 5 dengan NIM 992024-063. Saya di sini untuk memenuhi tugas dari Bapak Andrian. Nomor 1. Islam berasal dari 3 akar, yaitu A. Aslam artinya berserah diri atau tunduk, patuh. B. Salam artinya damai atau kedamaian. C. Salamah artinya keselamatan. Jika di dalam sebuah perjalanan, salah satu mahasiswi menemukan batu yang agak besar di tengah jalan, lalu mahasiswi tersebut menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk dengan definisi Islam? Jelaskan. Jawaban saya adalah, dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, seseorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan umat muslim maka akan dicatat sebagai satu kebaikan. Dan jika kebaikan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dilakukan dengan ikhlas dan berharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak masuk surga. Barang siapa menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, maka akan dicatat untuk satu kebaikan. Dan siapa saja yang diterima darinya satu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Adia Al-Muqdisi dari Ma'qil bin Yasar R.A. Nomor 2. Jelaskan Islam mengandung makna-makna dari 3 akar kata. Jawaban saya adalah, yang pertama, berserah diri atau tunduk patuh, yakni berserah diri kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan, dan teladan dari Rasulullah. Yang kedua, menciptakan rasa damai. Makna damai di sini adalah tentramnya hati, karena banyak berzikir, mengingat Allah. Sebagaimana firman-Nya, ala bizikrillah tatma innul qulub. Artinya, ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd Surat ke-13 ayat ke-28. Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun sedang berbaring. Quran Surat Al-Imran Surat ke-3 ayat ke-191. Dilakukan pada waktu pagi dan hingga petang, yakni pada pelbagai waktu. Quran Surat Al-A'raf Surat ke-7 ayat ke-205. Yang ketiga, menempuh jalan yang selamat, yakni memilih keselamatan dunia akhirat dan menghindari bencana abadi di neraka. Kunci memilih selamat dunia akhirat adalah memilih kematian yang selamat, mati husnul khatimah, karena mati yang hanya satu kali terjadi merupakan pintu gerbang akhirat. Maksudnya, keselamatan akhirat sangat bergantung jenis kematiannya. Jika matinya selamat, mati husnul khatimah, maka di akhirat akan selamat selama-lamanya, yakni masuk surganya. Tapi jika matinya sesat, mati su'ul khatimah, maka di akhirat akan celaka selama-lamanya, yakni masuk nerakanya. Na'udzubillah min zalik. Adapun jenis kematian selamat atau sesat sangat bergantung kepada jalan hidup yang dipilihnya di dunia. Jika jalan hidup yang dipilih itu syiratul mustaqim, jalan lurusnya Tuhan yang diajarkan, dibimbingkan, dan diteladankan oleh Rasulullah, maka ketika mati akan mengalami kematian yang selamat, mati husnul khatimah. Akan tetapi, jika jalan hidup yang dipilihnya itu bukan syiratul mustaqim atau menyimpang dari syiratul mustaqim, maka ketika mati akan mengalami kematian yang sesat, mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Soal yang ketiga, pendekatan substansi agama terdapat 3, yaitu A. Kajian Al-Quran dan sejarah Islam. B. Kajian disiplin ilmu dan isi. C. Kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. Jawaban saya adalah yang pertama. Pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam ali syariati menegaskan bahwa ada 2 metode fundamental untuk memahami Islam secara benar. Yang pertama, pengkajian Al-Quran, yaitu pengkajian intisari gagasan-gagasan dari output ilmu dari orang yang dikenal sebagai Islam. Dan kedua, pengkajian sejarah Islam, yakni pengkajian tentang perkembangan Islam sejak masa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan misinya hingga masa sekarang. Syariati menegaskan
bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang Al-Quran yang berbeda adalah dua metode fundamental untuk mencapai suatu pengetahuan tentang Islam yang benar dan ilmiah. Hamid Al-Gharb, 1985. Yang kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran metode disiplin ilmu sebenarnya lebih tepat digunakan oleh para santri-santri di pondok-pondok, pesantren, dan mahasiswa IAIN program studi ilmu-ilmu agama. Namun, para ulama berhasil menyederhanakan disiplin ilmu agama sehingga mudah dipahami orang awam sekalipun. Di Indonesia dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas 3 disiplin, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan keimanan. Syariat merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah, saudara seagama, saudara sesama manusia, serta hubungan dengan alam besar dan kehidupan. Yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Tujuan didatangkannya syariat Islam, maka syahid asyariah ada 5. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Dan kelima, menjaga harta. Dari Muhtar Yahya dan Fatur Rahman, 1986. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.